Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita selalu bersyukur tentunya untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya berharap saudara sudah menikmati hari libur saudara hari ini, Sabtu 14 September 2024. Mungkin saudara sudah spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi, dengan saudara atau family saudara, dengan teman-teman saudara, sehingga saudara menikmati hari ini dengan sukacita. Dan sebelum saudara beristirahat, kembali saya Pendeta Dede Daniel menemani saudara dalam renungan malam. Biar renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita masih belajar bagaimana mengelola hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sebagai orang percaya. Hari ini renungan malam saya beri judul Hidup dengan Disiplin. Kita akan sama-sama membaca dalam ayat yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Tetapi aku, maksudnya Rasul Paulus, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam konteks bagaimana ia benar-benar berlomba dan berlari meraih mahkota sesuai panggilan yang sudah Tuhan tetapkan kepadanya. Kita tahu Paulus bekerja dengan luar biasa dalam memberitakan Injil sebagai Rasul Tuhan yang terakhir yang Tuhan panggil sendiri. Dan dalam melakukan tugas pelayanannya, Paulus harus melatih tubuhnya dan menguasainya sehingga ia tidak mau setelah ia memberitakan Injil, ia justru ditolak. Kata ditolak ini tentunya bukan berhubungan dengan keselamatan, ini berhubungan dengan upah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang. Dan bila Paulus tidak mengalami atau melakukan dan melatih tubuhnya, maka upahnya pun menjadi berkurang dan setiap kegiatan dan aktivitas yang ia lakukan selama dia hidup bisa ditolak oleh Tuhan dan dianggap tidak berharga. Dan ini semua harus menjadi motivasi kita juga sebagai orang percaya. Kalau Rasul Paulus saja yang merupakan rasul yang sangat hebat dan menulis hampir 2/3 kitab yang ada di Perjanjian Baru, masih terus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya, masakan kita bersantai-santai? Kita pun harus hidup dengan disiplin. Ayat ini dalam New American Standard Bible diterjemahkan demikian, "But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." Jadi katanya jelas ya, bukan ditolak dari surga, tapi disqualified, tidak memenuhi harapan untuk menerima upah yang patut dari Tuhan. Paulus mengatakan, I discipline my body, dan dia membuat tubuhnya menjadi budaknya. Artinya dia harus berusaha untuk melakukan disiplin di banyak area dalam kehidupannya, terutama dalam hal menyalibkan kedagingan. Disiplin ini kata lainnya adalah pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah salah satu buah roh yang kita bisa belajar dan membaca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Dan pengendalian diri ini sangat penting. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri akan sangat berbahaya sekali. Salomo mencatat di dalam Amsal 25 ayat 28 dengan perkataan seperti ini, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang yang tidak punya self-discipline itu seperti kota yang cepat atau lambat akan roboh. Demikianlah seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ia akan roboh, ia akan gagal dalam hidupnya, dan hidupnya tidak akan berbuah dan menjadi berkat. Kalau kita ingin mengelola hidup kita dengan baik, maka self-discipline, roh pengendalian diri harus kita punya. Dalam hal keuangan, dalam hal waktu, dalam hal tenaga yang kita keluarkan, semuanya kita harus atur dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap yang kita keluarkan itu bukan untuk hal yang sia-sia.
tetapi untuk hal yang berguna bagi pengembangan diri kita, khususnya pengembangan kerohanian kita. Dan roh pengendalian diri ini akan luas sekali dimensinya. Kalau saudara sudah berkeluarga, tentunya saudara harus tahu tugas dan tanggung jawab saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan juga sebagai anak-anak. Orang yang disiplin akan tahu mengatur waktu, mengatur keuangannya, mengatur setiap dimensi kehidupannya. Terutama belajar mengutamakan Tuhan, disiplin dengan membaca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu dengan saudara seiman. Biarlah roh kedisiplinan ini memacu kita untuk makin hari makin bisa mengelola hidup kita dengan baik. Untuk mengelola hidup dengan baik, saudara mesti disiplin dalam banyak hal. Dan itu ada di dalam kita karena kita memiliki Roh Kudus yang memberikan kita ketertiban yang kita sudah belajar kemarin. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita sehingga kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa mengelola hidup kita dengan baik, sehingga melalui hidup kita tentunya nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang lain di sekeliling kita, terutama orang-orang terdekat kita, akan diberkati dan nama Tuhan ditinggikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.